Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, salam jumpa. Saya Pendeta Mandalaika Dandel yang saat ini melayani jemaat Tuhan di GKI Serpong. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal 60 ayat 15 sampai 22. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilakan untuk membaca bagian Alkitab ini secara mandiri, dan nanti saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan berdasarkan teks ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu komunikasi kasih. Bapak, Ibu, coba perhatikan. Manusia pada dasarnya senang diperlakukan dengan baik. Orang senang mendengarkan berita-berita yang baik. Orang senang diperlakukan dengan baik. Kalau ada orang yang mengatakan, I love you, atau aku mencintaimu, sebagian besar akan merasa senang, tenang, apalagi ketika ia juga memiliki perasaan yang sama. Kita perhatikan juga bahwa semua orang senang diperlakukan dengan baik, dengan penuh perhatian, dan juga diperhatikan keluh kesahnya. Di sini kita tahu bahwa manusia pada dasarnya senang untuk menerima hal-hal yang menyenangkan hatinya. Itu juga yang kemudian dipakai Tuhan untuk menenangkan hati umat pilihannya yang sedang ada dalam pembuangan. Tuhan tahu bahwa apa yang mereka alami di tanah pembuangan adalah hal yang tidak mudah. Tuhan tahu bahwa mereka sebenarnya terluka. Tuhan mengerti bahwa mereka memiliki penyesalan yang luar biasa. Tuhan memahami bahwa peristiwa pembuangan ini tidaklah mudah buat mereka. Mereka yang tadinya adalah bangsa yang berdaulat, yang memiliki tanah yang cukup baik, mereka yang selama ini berjaya atas bangsa-bangsa lain, yang juga cukup disegani di tengah bangsa-bangsa lain, sekarang harus pergi meninggalkan tanah itu. Mereka harus kehilangan semua kejayaannya. Mereka harus merasakan diasingkan ke tempat yang lain. Mereka memiliki trauma tersendiri. Walaupun ini tidak tampak secara fisik, tetapi mereka punya luka-luka yang tidak berdarah. Dan disinilah saatnya Tuhan memulihkan mereka. Maka dari itu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bacaan kita hari ini berisi kata-kata yang menenangkan. Dan juga di situ ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan membawa mereka kembali pulang. Mereka akan dipulihkan secara total. Disinilah Tuhan menyatakan, Aku mengasihimu, hai orang Israel. Inilah yang kemudian diperdengarkan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Walaupun pada waktu itu kata-kata ini mungkin terlihat sangat klise, tetapi ini justru kemudian menjadi kekuatan buat mereka. Pelan-pelan mereka bangkit, pelan-pelan mereka membangun kembali, menata kembali kehidupannya. Perbuatan-perbuatan mereka yang selama ini menjauh dari Tuhan, mereka kemudian berbalik. Mereka menata kehidupan mereka sedemikian rupa karena mereka merasa ketika mereka ada dalam pembuangan, seakan-akan mereka dibuang oleh Tuhan. Dan untuk keluar dari tempat itu, untuk keluar dari masa yang suram itu, mereka menata kehidupannya dengan baik. Apa yang dulu menjadi kebencian di hadapan Tuhan, mereka kikis. Apa yang dulu menjadi kekejian di hadapan Tuhan, mereka perbaiki. Sehingga pada masa pembuangan itu, mereka benar-benar memulihkan secara total iman mereka, supaya benar-benar tertuju hanya kepada Tuhan. Inilah yang kemudian membuat Tuhan berkenan kepada mereka. Kalau kita baca di dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, kemudian Tuhan mengizinkan mereka kembali ke tanah yang sudah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Pada akhirnya Tuhan membawa mereka kembali pulang. Pada akhirnya mereka semua dibebaskan dari pembuangan. Dan disinilah tanda cinta kasih Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita dan Tuhan sama-sama butuh diperlakukan dengan baik. Kita dan Tuhan sama-sama senang bila disenangkan. Maka dari itu, ketika Tuhan sudah membuat segala sesuatu yang baik untuk kita, untuk menyenangkan kita, untuk memastikan bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang baik, maka sudah selayaknya juga kita menyenangkan hati Tuhan. Sudah sepantasnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik yang menyenangkan Tuhan, yaitu perilaku kita, perbuatan kita, dan karya-karya yang sudah kita hasilkan. Sudah selayaknya kita menunjukkan bahwa kita mengenal Allah dan kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Sudah selayaknya kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, karena Ia sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat kita. Dan inilah prinsip komunikasi, di mana dua belah pihak saling mengirim dan menerima pesan, dan keduanya bisa memahami dengan baik. Inilah yang kemudian menjadi tugas kita untuk tetap menjaga relasi dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah dalam bahasa kasih. Ketika Allah sudah mengasihi kita, maka kita pun wajib mengasihi Allah. Dan disitulah relasi itu berjalan dengan baik. Disitulah komunikasi bisa berlangsung dengan baik. Apakah kita sudah melakukan komunikasi dengan Allah? Sudahkah kita menunjukkan kasih kita kepada Allah? Allah yang sangat mengasihi kita, Allah yang sangat mencintai kita, Allah yang selalu memberkati kita dengan hal-hal yang baik. Bukankah Ia juga layak untuk mendapatkan yang terbaik dari kita? Maka dari itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika kita melihat kembali perjalanan kehidupan kita, periksalah apakah kita sudah melakukan komunikasi kasih kepada Allah. Atau jangan-jangan hanya kita yang menuntut supaya Allah mengasihi kita, namun kita lalai untuk mengasihi Allah. Mari kita koreksi. Mari kita perbaiki sikap kita. Karena bagaimanapun Allah adalah kasih. Dan Ia juga berhak mendapatkan kasih dari kita, karena Ialah yang maha kasih. Karena sudah selayaknya, sudah sepantasnya lah kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita renungkan sejenak firman Tuhan ini. Dan kiranya kita semua dimampukan Tuhan untuk bisa memperbaiki perilaku kita dan menjalin komunikasi kasih dengan lebih dalam lagi. Sehingga relasi kita dengan Tuhan semakin baik dan sempurna. Bapak Ibu, mari kita tutup renungan kita ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami datang bersyukur kepadamu. Karena Allah telah menunjukkan kasih yang luar biasa untuk kami semua. Karena Allah selalu mendampingi kami, menyertai kami, bahkan memberkati kami. Ajar kami Tuhan, untuk juga memberikan yang terbaik kepadamu. Ajar kami untuk mempersembahkan tubuh kami, jiwa dan raga kami, supaya kami benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Baik perkataan kami, perbuatan kami, pikiran kami, mampukanlah kami untuk tetap memberikan yang terbaik. Dan biarlah kasih Tuhan itu juga boleh kami maknai, dan kami juga boleh mengasihi Tuhan dengan lebih baik. Saat ini kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan terus tuntun dan sertai kami, sehingga kami selalu berjalan bersama dengan Engkau dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur serta permohonan kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian Bapak Ibu sapaan Gembala GKI pada hari ini. Sampai ketemu lagi di waktu mendatang. Tuhan berkati.